Dan kurang lebih setahun terakhir ini, sasaran teror telah bergeser dan menempatkan polisi sebagai target. Apakah itu di tempat publik atau bahkan di markas kepolisian, pelaku teror menyusup dan melukai petugas, bahkan diantaranya hingga tewas. Ya, siapakah para teroris ini, lalu apa motifnya, dan bagaimana polisi mengantisipasi hal ini sekaligus memberantas terorisme ke depannya. Sudah bersama kami Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Syafruddin, langsung dari Mabes Polri. Selamat sore Pak Syafruddin. Selamat sore Mas, Mbak, selamat sore dan selamat sore seluruh pemirsa tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syafruddin, kami ingin mengetahui dulu bagaimana perkembangan terbaru soal dari aksi penyerangan terhadap dua anggota BRIMOB kemarin, Pak. Bagaimana perkembangannya? Apakah benar ini 100% pelaku ini adalah seorang pedagang kosmetik dan bernama Mulyadi, Pak? Ya, betul. Tadi malam pukul 20.00 terjadi penyerangan terhadap anggota Polri. Saya perlu garis bawahi, anggota Polri sedang melaksanakan sholat isya, ya Mas. Kemudian pelakunya setelah melakukan penyerangan melarikan diri, sempat dikejar dan mau ditangkap oleh aparat yang melihat kejadian itu, namun melakukan perlawanan kembali, berbalik arah untuk melakukan serangan baru kepada aparat sehingga dilumpuhkan tadi malam, sehingga meninggal dunia. Baik. Tadi malam kebetulan Pak Kapolri dengan saya berada di Mabes Polri, jadi nggak begitu jauh dari TKP. Kami sedang rapat tadi malam membicarakan tentang perkembangan terorisme memang. Sehingga begitu kejadian, Kapolri dan saya dan seluruh pejabat itu sudah langsung ke TKP pada kesempatan pertama. Baik, Pak Syafruddin. Kemudian perkembangannya Perkembangannya yang seperti yang ditanyakan tadi, ya, sampai saat ini terus dikembangkan. Tentu ada hal-hal yang progresif didapatkan, tapi belum bisa kita sampaikan dulu karena supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat tentunya seperti yang terjadi Kampung Melayu dan Sumatera Utara. Pak Syafruddin, Mulyadi atau sang pelaku ini apakah baru pertama kali ke Masjid Falatehan atau mungkin beberapa orang sempat melihat beliau dan ada kecurigaan seperti itu? Bagaimana Pak Syafruddin? Ya, sedang dikembangkan dulu ya Mbak ya, tentang Mulyadi ini. Bisa saja Mulyadi ini adalah pintu masuk daripada serangan yang lebih besar, ya. Sehingga bisa saja terjadi situasi yang lebih membahayakan, baik itu pintu masuknya institusi Polri, kemudian anggota-anggota Polri dan masyarakat tentunya, bukan hanya anggota Polri. Buktinya di Kampung Melayu itu yang diserang anggota Polri, korbannya masyarakat. Jadi tidak akan luput, korbannya itu adalah masyarakat itu sendiri. Pak Syafruddin, kalau kita melihat ini kan seolah bergeser, Pak, bagaimana teror ini terjadi yang tadinya menyasar di tempat-tempat umum, publik. Tapi saat ini mereka jauh lebih spesifik, Pak. Aksi terornya langsung menuju ke polisi, mengacu kepada kejadian yang beruntun, Pak ya. Polda Sumut, kemudian ke Kampung Melayu sebelumnya, dan kemudian saat ini tadi di Masjid Falatehan, di dekat dengan Mabes Polri. Bagaimana ini Pak polisi melihat? Ini kan masyarakat juga, kalau polisi saja berhasil mereka dekati dan mereka teror seperti itu bahkan sampai dengan penikaman, bagaimana dengan masyarakat ini, bagaimana Pak melihat situasi seperti ini? Ya, begini Mas, saya ingin katakan bahwa terorisme saat ini itu pasti, ya saya katakan, diinspirasi oleh ISIS. Yang berkali-kali saya katakan ISIS itu berpusat sekarang di Syria dan Irak. Nah, dulu sebelum ada ISIS, dulu Al-Qaeda. Sebelum Al-Qaeda itu Mujahidin. Nah, jadi bagaimana sumber inspirasinya sekarang? Nah, kita tahu pola serangan ISIS saat ini itu sudah berubah. Dulunya divergen, ya, dulu memanggil, mengajak, menginspirasi semua masyarakat untuk berjihad di Syria dan Irak, ya, dengan iming-iming macam-macam, ya, dengan gaji besar, dengan penghasilan besar, dengan pendapatan yang besar. Ini sekarang berubah karena logistik, kekuatan,
sumber dayanya sedang diserang oleh beberapa negara yang tidak menghendaki ISIS ini besar. Sehingga pola serangannya menjadi konvergen. Yang tadinya divergen menjadi konvergen. Bahkan ada instruksi dari pimpinannya di sana yang menyatakan bahwa lakukanlah serangan semaksimal mungkin terhadap aparat, ya. Aparat itu bukan hanya Polri, aparat apa saja. Aparat apa saja dengan melakukan senjata apa saja. Bisa saja senjata api, bisa saja bom, dan bahkan bisa saja pisau. Ini sekarang dilakukan 2 kali kejadian di Sumatera Utara dan tadi malam di Mabes Polri, pisau. Dan saya tekankan tadi malam itu penyerangan orang sedang sholat. Belum salam tadi malam itu. Baru tahiyat itu anak buah saya. Kemudian diserang kiri kanan. Jadi yang bersangkutan itu sebenarnya tidak sholat. Tujuannya datang ke masjid hanya mau menyerang, bukan untuk sholat. Ya. Jadi itu kira-kira polanya sekarang. Inspirasi dari ISIS. Baik, Pak Syafruddin, dengan kejadian sebelumnya 2 dan disasar juga adalah aparat kepolisian dari Kampung Melayu, Sumatera Utara. Seharusnya ada pembekalan untuk pengamanan diri sendiri, Pak. Dari aparat kepolisian, jika ini kemudian terjadi lagi, agar tidak terjadi lagi hal yang serupa, tapi kemudian terjadilah di Masjid Falatehan. Bagaimana institusi kepolisian melihatnya, Pak Syafruddin? Ya begini, Mbak. Kalau tentang pola pengamanan, pola memprotek diri itu sudah dilakukan semaksimal mungkin. Kalau mendengarkan apa yang saya katakan waktu saya berkunjung dalam rangka pengamanan Lebaran, baik itu di Gambir, di airport Soekarno-Hatta, saya sampaikan bahwa hati-hati dengan pengamanan mudik Lebaran. Saya sampaikan kepada seluruh jajaran Polri untuk melakukan body system. Kita sudah lakukan itu. Peralatan-peralatan memprotek diri individu sudah kita lakukan. Backup kekuatan sudah kita lakukan. Persenjataan sudah semuanya. Tapi ini orang lagi sholat sama orang yang lagi sedang tidur diserang. Jadi memang mencari pola-pola atau celah-celah yang tepat untuk melakukan serangan. Ini yang dilakukan oleh mereka. Pak Syafruddin, tadi kan Anda mengatakan bahwa ini sudah pasti terafiliasi oleh ISIS, Pak. Kemudian ini sudah ada menginspirasi mereka dan serangan mereka pun tadi kepada aparat. Aparat bisa siapa saja. Bisa Polri, bisa TNI, dan aparat lainnya, Pak. Bagaimana akhirnya, Pak, menjaga khususnya di tanah air di Indonesia, Pak, mengurangi dampak dari atau menahan gerakan-gerakan dari yang ISIS ini, Pak, anggota-anggota dari ISIS yang mereka berdiri sendiri, Pak, tidak berkelompok tapi bisa 1 orang per orang, seperti itu, Pak. Ya, Mas. Jadi begini. Jadi dalam menanggulangi terorisme bukan hanya aparat keamanan, bukan hanya TNI dan Polri. Jadi sekarang ini sudah mewabah, ya, pola serangan dan sebagainya, rencana dan sebagainya sudah mereka lakukan, sehingga bangsa ini harus bersatu, seluruh anak bangsa harus melawan ini semua. Saya apresiasi kepada seluruh masyarakat, ya, seluruh bangsa Indonesia saat ini, yang menjadikan kejadian tadi malam menjadi hashtag, ya, untuk memberikan dukungan kepada Polri dan seluruh aparat keamanan untuk tentunya menjaga stabilitas keamanan. Kalau ini kita tidak lakukan bersama-sama, terutama rekan-rekan media, seluruh masyarakat, seluruh anak bangsa untuk melawan ini semuanya dengan semua dorongan psikologi tentu untuk melakukan perlawanan ini, sehingga moral, ya, moral terutama moral masyarakat, ya, moral rakyat, moral aparat tentunya, dan seluruh anak bangsa harus mempunyai moral untuk melawan ini semua. Jadi tidak boleh kita pesimistis, tidak boleh kita lemah. Ini yang saya apresiasi. Hari ini luar biasa, dukungan besar sekali kepada aparat kepolisian khususnya dan aparat keamanan pada umumnya. Kita tahu ancaman itu semakin dekat, bukan hanya ancaman yang dilakukan oleh individu-individu kelompok, tapi sudah dilakukan ancaman yang besar. Sekarang gerakan ISIS sudah semakin dekat dengan kita, ada di Asia Tenggara, ada di Mindanao Selatan yang dikenal dengan kota Marawi sudah dikuasai ISIS. Sekarang sedang terjadi pertempuran besar antara pemerintah Filipina dan kelompok ISIS yang ada di Marawi. Ini juga kewaspadaan kita, ini dekat sekali. Bayangkan Marawi itu hanya bisa ditempuh 2,5 jam ke
Pulau Siau yang ada di Sangihe Talaut itu 2,5 jam dengan menggunakan kapal. Jadi dekat sekali dengan Indonesia. Ini yang perlu kita bagaimana waspadai. Pak itu mengantisipasi itu khawatiran mereka akan seperti yang ada selebaran mereka mengancam dari Marawi mereka akan mudah masuk ke Indonesia ke tanah air. Bagaimana itu menjaga itu? Ini yang dilakukan oleh TNI dan Polri sekarang. Pasukan TNI ini sudah melakukan pergeseran besar-besaran untuk menghalang itu semua. Kita juga perkuatan Polri juga sudah kita kirim ke Sulawesi Utara, ke Maluku Utara, kemudian Kalimantan Utara. Semua perbatasan kita pertebal sekarang. Sehingga manakala mereka akan masuk ya, menyusup ke negara kita akan patahkan, kita akan lumpuhkan mereka. Baik, Pak Syafruddin, jika kejadian beruntun, 3 kali kejadian beruntun menyerang aparat kepolisian yang seharusnya memberikan rasa aman bagi kita masyarakat, tapi kemudian ini terjadi, menjadi pintu masuk Pak, RUU terorisme yang saat ini digodok di DPR agar menjadi undang-undang. Tapi kemudian pertanyaannya lagi, seberapa yakin kemudian kepolisian jika ada undang-undang terorisme ini, angka terorisme hilang atau semakin menurun angkanya? Bagaimana Pak Wakapolri melihatnya? Ya, insya Allah kalau itu terrealisir tentu kita harapkan untuk memperkuat ya, kewenangan aparat, memperkuat sumber daya manusia, memperkuat peralatan. Jadi undang-undangnya diarahkan ke sana, memperkuat koordinasi, memperkuat backup kekuatan tentunya. Backup kekuatan itu harapan Polri hanya ada satu-satunya dari TNI. Selain itu masyarakat itu sendiri. Jadi itu kira-kira yang kita harapkan. Langkah-langkah preemptif, langkah-langkah preventif, langkah-langkah represif itu hendaknya diperkuat dalam undang-undang itu. Sehingga kita bisa menanganinya secara komprehensif dan terkoordinasi dengan baik tentunya. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini secepatnya terrealisir sehingga kita bisa mengantisipasi itu semua. Orang sedang berlatih sudah bisa kita tangani. Sekarang ini orang sedang berlatih apa saja yang sifatnya pelatihan apa saja menyangkut militerisme, menyangkut bela diri, kita nggak bisa apa-apa karena mereka belum melakukan tindak pidana. Nah, oleh karena itu jadi jangan negatif thinking dulu terhadap rencana ini. Kita positif thinking saja supaya betul-betul kita bisa mengantisipasi. Untuk sebenarnya tujuannya adalah melindungi rakyat karena sasaran terakhir itu yang akan jadi korban adalah rakyat. Anggota aparat keamanan, Polri, TNI, manakala jadi korban, itu rakyat juga. Ya kan korban rakyat. Buktinya di Kampung Melayu, kita jadikan contoh. Anggota Polri dan masyarakat, kerugian material, mobil, apa macam-macam hancur di Kampung Melayu. Nah, itu kira-kira Mbak ya. Lalu pertanyaan terakhir, ini Pak, kami ajukan, apakah dengan adanya kejadian kemarin itu Pak ya, kemudian sebelumnya di Polda Sumatera Utara, di markas-markas kepolisian bisa dikatakan, apakah artinya ini di sejumlah titik ada tingkat pengamanan khusus Pak untuk wilayah tanah air? Bagaimana kondisinya sekarang ini mengingat ya serangan itu langsung ditujukan ke anggota-anggota Polri tadi itu Pak? Ya begini Mas, ya. Untuk kesiapan anggota Polri itu kita sudah warning terus hampir tiap hari kita lakukan itu, terutama pengamanan mudik kemarin, operasi Ramadhania. Kita juga melakukan operasi untuk pengamanan individu anggota Polri maupun anggota TNI yang ada di lapangan. Saya mau memberikan catatan sedikit tentang Sumatera Utara. Kebetulan saya pernah tugas saya sebagai Wakapolda dan saya pernah memimpin Satgas Penanggulangan Terorisme. Memang ada sejarah panjang di Sumatera Utara ini. Paling tidak ada 4 kali kejadian besar di Sumatera Utara. Mungkin Mas bisa ingat, pemirsa bisa ingat tentang serangan terhadap CMB Niaga, ya, itu korbannya anggota Polri, senjatanya diambil. Kemudian serangan terhadap Polsek Hamparan Perak, itu hampir 1 persek dibunuh oleh teroris. Kemudian penyerangan teroris di Dolok Masihul, itu saya sendiri yang mimpin itu, operasi itu. Ketika itu tahun 2010. Kemudian pelatihan di Gunung Sinabung, di Karo, Sumatera Utara. Jadi memang ini Sumatera Utara adalah daerah merah, ya, daerah merah. Menjadi perhatian besar bagi kita semua. Jadi ini sejarahnya panjang Sumatera. Oleh karena itu kita penebalan perkuatan kita lakukan ke salah satu titik, yaitu titiknya Sumatera Utara, di samping tentu di Jawa dan sebagainya. Baik, Pak Syafruddin, terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang.